Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah dimana dirinya ya ingin datang menyelesaikan masalah dengan kamu Taurus. Kira-kira masalah apa ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Taurus, kita lihat apa yang terjadi dan siapa yang ingin menyelesaikan masalah dengan kamu Taurus. Dan maaf agak sedikit berisik ya, anak saya di samping ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Dan maaf atas ketidaknyamanannya ya. Oke, di sini ada Knight of Cups. Wah, di sini ada yang mungkin pernah menyakitimu secara baik langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa saya lihat di sini cinta bertepuk sebelah tangan. Dan akhirnya dia menyesal, dia inginkan kamu datang kembali dalam hidupnya ya. Jadi kalau seandainya kamu sudah berpasangan atau mantanmu saat ini ya, ini bicara mantan ya, karena ada yang mau datang kepada kamu yang mungkin dulu juga pernah menolakmu, ataupun mungkin juga sekarang kondisinya sudah putus, dia ingin datang kepada kamu lagi. Ini saya lihat di sini mungkin dulu dia egois, mungkin dia dulu pernah mencuragimu, ataupun mungkin pernah triparty mengkhianatimu, ataupun mungkin kondisinya ada masalah prinsip ya, ataupun mungkin ada perbedaan yang signifikan sehingga akhirnya kalian berpisah ya. Jadi dia ingin datang kembali padamu, dia ingin memperjuangkanmu lagi dan berharap kamu bisa menerima cintanya. Wah, Taurus ya. Saya di sini dia menyesal ya. Mungkin pernah pengkhianatan di mana dia mengkhianatimu untuk bisa mendapatkan orang yang lebih daripadamu. Ternyata pilihannya salah. Sekarang dia sadar bahwa kamulah yang terbaik dari yang terbaik. Dia ingin datang. Tapi saya lihat di sini dia masih mau mencari celah dulu ya. Kalau seandainya dia ada pengkhianatan, apakah kamu masih mau menerimaku atau tidak? Ataupun mungkin kondisinya ya sebatas sahabat saja. Tetapi memang dia masih berharap. Tetapi kalau memang seandainya kamu tidak memberikan atau membalas cintanya, ya kita sebagai sahabatan saja. Karena saya melihat di sini kamu menjaga jarak, ya. Ataupun oke, kita bersahabat tapi ya sahabat-sahabat gitu aja, nggak intens atau nggak ada ketulusan karena pernah dikhianati. Oke, berikutnya Ten of Swords. Ada yang menusukmu dari belakang, entah sahabatmu, entah keluargamu, ataupun pasanganmu. Ya, ini kamu bisa menyesuaikan ya, karena saya mengambil energi general, banyak energi yang dominan sesuai tema kita atau judul kita. Jadi kamu yang menyesuaikan di mana posisi kamu berada. Karena ini general reading ya. Oke. Di sini saya lihat menusukmu dari belakang, contohnya kalau sahabatmu ya, mungkin dia nggak suka kan prestasimu ya kalau dibicarakan di sekolah, tapi kalau seandainya di kantor ya sama, mungkin dia nggak suka kamu terlalu loyal, ataupun mungkin disukai pimpinan, ataupun mungkin kondisinya saat ini kamu sudah menduduki posisi tertentu, dia marah, dia cemburu. Kenapa? Karena bukan dirinya yang mengambil itu, sehingga menusuk dari belakang ini dalam artian contoh ya, dia menceritakan aib-aibmu, kejelekanmu, ataupun mungkin kondisinya malah dia menyenggol tuh apa ya, ya sikut, maaf berisik ya, sikut menyikut, apa ya, kayak macam ada peluang ya dia ngambil gitu. Ini contoh ada sahabatmu juga yang akhirnya mengkhianatimu untuk mengambil pasanganmu, atau sebaliknya ya, pasanganmu yang berkhianat dengan sahabatmu. Nah ini berarti kan menusuk dari belakang kan.
Seperti gitu. Ya. Ataupun mungkin keluarga ada yang pinjam-pinjam duit. Tapi ujung-ujungnya ya kamu tuh kalau saya bantu dulu orang tuamu ya ungkit-ungkit masa lalu. Ya mungkin dibawa-bawa nama keluarga juga. Ya mungkin dulu orang tua kamu em, punya hutang budi dengan keluarga ya, ataupun punya hutang tapi ujung-ujungnya ungkit-ungkit ya masalah lalu, dampaknya ke kamu juga ya. Iya, aku anaknya nggak bisa sih bantu bayar hutang ayah atau ibunya, ini contoh ya. Akhirnya menjadi buah bibir di kalangan keluarga. Nah itu, ataupun mungkin kondisinya eh kamu terpuruk, tidak ada yang bantu. Kamu di titik nol, tidak ada yang membantu. Mereka semua pergi hilang, menghilang ya. Karena ya mereka juga sendiri mau dibantu. Karena mereka juga nggak punya apa-apa ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja di mana posisimu. Karena saya lihat sini kamu terpuruk, kamu dikhianati, bahkan kamu dicurangi, dan malah kamu dicampakkan. Waduh, ini sangat luar biasa sakitnya ya. Kenapa ya? Makanya kamu kalau sudah tahu orang toksik jangan dekat-dekat. Kalau kamu dekat ke mereka ya dengan harapan. Ini terkadang gini ya. Terkadang manusia itu mau mendekati orang toksik untuk bisa berharap bahwa orang toksik itu kan berubah seiring waktu. Dia aja nggak mau berubah, kamu mau suruh dia berubah atau menanti harapan yang semu. Kamu yang harus bisa menjaga jarak. Itu hal yang cerdas, pemikiran yang cerdas, bahwa saya dengan orang toksik berarti saya yang harus menjaga diriku dari ketoksikan mereka, bukan menanti nggak dan ibaratkan kamu ada terjerat dalam hubungan toksik karena penantian semu, karena berharap dia akan membaik ya. Kan bicara mental ini kan, kalau bicara toksik ya berarti kan bicara kejiwaan atau mental atau kepribadian. Itu kan berarti kan prosesnya lama atau bahkan tidak berubah-berubah karena sudah mendarah daging. Jadi kamu mengizinkan mereka untuk menyakitimu kalau kamu dekat-dekat. Itu secara logikanya gitu. Jadi supaya kamu waras, kamu yang harus menghindar, atau kalau tidak berpisah jauh-jauh dari mereka. Nah itu ya, jadi kamu sudah tahu nih orang ini toksik. Bahkan mungkin kondisinya sekarang kamu sudah di posisi atas, mereka datang balik dengan penuh senyuman yang palsu. Ya kamu sudah tahu, tapi kamu masih memberikan mereka kesempatan untuk datang membuatmu terluka atau hanya datang untuk memanfaatkan kamu. Jadi seperti gitu ya, kamu bisa menyesuaikan. Karena saya lihat di sini tuh di tower, kamu tuh udah hancur. Pada saat kamu udah hancur, mereka nggak lihat. Ya, pada saat kamu sudah up, mereka lihat. Mereka mau datang lagi untuk jadi benalu, untuk menghancurkanmu lagi. Ya, entah dengan memorotinmu atau dengan senyuman manis untuk bisa numpang hidup, numpang fasilitas, ataupun mungkin kalau dibilang ya mau menikahmu dengan cara yang kalau dibilang secara tekanan mental. Ya itu tadi saya bilang, dia menjelek-jelekanmu di sahabatmu, pimpinanmu ya. Ini ada bahkan pasangannya sendiri menjelek-jelekan pasangannya loh. Dengan alasan dia duluan menjelek-jelekan saya, terus kenapa kamu balas? Ya ini contoh ya. Padahal dia adalah korban yang dijelek-jelekan. Tetapi dia adalah dalang yang menjelek-jelekan pasangannya, tetapi berkamuflase atau berdrama bahwa dia adalah korban. Ya, dia atau membenarkan apa yang dia lakukan. Dia menjelek-jelekan saya, jadi saya juga harus menjelek-jelekan dia. Ataupun mungkin dia selingkuh. Iya, karena kamu kurang ini sama saya, makanya saya selingkuh. Itu semua gara-gara kamu. Pokoknya semua kamu yang salah. Dia mau datang kembali padamu nih, orang-orang ini, dengan minta maaf, ataupun bahkan tidak minta maaf sekalipun. Cuman datang, say hello, sudah. Seakan-akan masalah udah selesai. Itu permintaan maaf saya. Kita kan udah berteman, walaupun mulut saya belum berucap maaf. Seolah-olah kamu tuh tidak ada harganya gitu, kayak tidak ada harga diri gitu. Sampai kamu juga kadang-kadang bingung ya, ini manusia atau apa ya, kok nggak ada hatinya. Seolah-olah ya datang begitu aja tanpa minta maaf, tanpa atau ada apapun ungkapan atau perubahan karakter ya, introspeksi gitu. Seolah-olah kayak ya udah biasa aja, kamu tuh biasa, sudah hubungan kita biasa aja begini, nggak usah dipermasalahkan hal-hal yang gitu. Padahal kamu tuh berpikir bahwa ini orang ini kayak orang stres ya. Nah itu makanya saya bilang, kalau kamu dalam hubungan tekanan dan kamu hancur, mereka itu tidak akan lihat kamu akan stres sendiri.
Kamu yang harus bisa menjaga jarak dari orang-orang toksik. Ya, berikutnya. Di sini ada Eight of Cups. Mereka hanya mau mendapatkan hartamu. Ini saya lihat juga nih pasangan ya. Karena kalau kita bicara untuk menyelesaikan masalah, kalau pasangan berarti karena kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, mereka pergi. Tapi pada saat kamu punya sesuatu, mereka datang loh. Ataupun mungkin kondisinya dulu mereka mencampakkan kamu karena mau mendapatkan yang lebih, entah uang, entah body yang seksi ataupun apapun. Sekarang kamu sudah jauh lebih glowing, sudah jauh lebih baik, kantong kamu ada, nggak kere lagi. Mereka mau datang seolah-olah, hai saya mau berteman, padahal modusnya ingin memanfaatkan kamu. Tolong dong yuk kita jalan-jalan, tolong dong antar saya ke sini, tolong dong antar saya ke sini. Mungkin kamu sudah punya mobil baru, ini contoh ya, dibungkus dalam persahabatan, tetapi ujung-ujungnya dia mau memanfaatkan ataupun pinjam duit. Pada saat kamu nggak punya duit, mereka pergi. Ini pun pasangan juga ada seperti gitu, tidak menafkahi, malah mengusir, caci memaki. Ujung-ujungnya kamu sudah mempunyai sesuatu yang lebih, dia datang. Alasan saya masih menyayangi keluarga dan anak. Ini ada beberapa yang tamengnya anak. Sehingga kamu kadang-kadang juga bingung ya. Ini kita mau menyelesaikan masalah ya, tetapi kok tidak terselesaikan. Begini-begini aja seolah-olah sudah selesai, padahal belum selesai. Hatiku nih belum selesai loh. Mungkin nampaknya selesai. Karena ada saya lihat di sini kamu sudah memaafkan. Ya, hubungannya sudah baik lagi, tapi hati tuh enggak. Jadi sesuai tema kita di sini, mau menyelesaikan masalah, dia mau datang, tetapi untuk berubahnya tidak. Ataupun mungkin hanya sekedar hai saya minta maaf, tetapi tidak ada perubahan dalam karakter, dalam sikap. Sehingga terulang lagi. Terkadang mungkin kamu mau keluar dari situ ya, entah dalam pekerjaan, entah dalam lingkungan, entah dalam hubungan, karena banyak yang toksik di sini. Tetapi kamu juga berpikir lagi, apakah itu keputusan saya sudah yang terbaik? Karena ada keraguan di dalam hatimu. Yang mana kalau dalam pekerjaan, apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik? Ataupun dalam hubungan, apakah saya harus seperti begini? Terus saya sudah bisa nggak dengan image janda tuh duda? Anak saya bagaimana? Psikologisnya kamu pikirnya terlalu jauh. Akhirnya kamu yang menderita sendiri. Tuh. Ya. Sampai kamu ibaratkan akhirnya melepaskan kebahagiaanmu sendiri. Ya, di sini ada Eight of Swords, di mana angin topan ini atau angin puting beliung ini ya, ini nggak tahu ini angin topan atau angin puting beliung, yang penting angin ya, menghempaskan semua cita-citamu, impianmu, kebahagiaanmu karena orang toksik ini. Yang mana kamu dulu merasa bahwa saya ini ayam petarung, sekarang kok ayam sakit, duduk mangut-mangut aja, bingung. Ya, kamu harus bangkit. Walaupun mereka merasa bahwa saya biasa aja, saya nggak punya masalah dengan kamu. Tapi kalau mereka tidak mau menintrospeksi diri, berarti sama saja kamu mau disakiti lagi oleh mereka. Atas ketidaktegasan kamu dalam hubungan. Saya lihat juga di sini pekerjaan toksik ya. Entah dari pimpinan, entah dari sahabat, lingkungan, ataupun pekerjaan tekanannya sangat tinggi. Mungkin ada hak-hak kamu yang belum terbayarkan, dijanji-janji ini itu tapi belum direalisasikan, ataukah bahkan sudah direalisasikan tapi hatimu gak nyaman karena selalu saja kamu kerja dimarahi, suasana gak nyaman, mungkin ada kata-kata yang menyinggung. Jadi ada beberapa saya lihat juga nih partner kerja ataupun pimpinan ya toksik yang hanya mau mementingkan goal-goal dari perusahaan, tidak melihat dari sisi kamunya. Kamu sanggup tidak? Ya, pokoknya harus gol. Kalau nggak gol, ya kamu mungkin dimarah di apakah? Sehingga tekanan. Karena bukan menjadi pimpinan yang bijaksana, tapi pimpinan yang manipulatif untuk mendapatkan keuntungan saja. Seperti gitu. Kalau pun pasangan, ya saya lihat di sini pasangannya toksik. Bahkan mungkin lebih mementingkan orang lain dibandingkan keluarganya sendiri. Macam di luar ya, dia lebih membantu orang lain, keluarganya di luar dia utamakan dibandingkan keluarga sendiri, artinya keluarga intinya. Mungkin keluarga besarnya atau mungkin dia malah pilih-pilih keluarga, dia lebih fokus pada keluarganya dibandingkan fokus pada keluarga besar kamu. Ya dia lebih berpihak lah seperti gitu. Atau bahkan merendahkan keluargamu. Ya, dia datang mau menyelesaikan, iya saya sudah minta maaf ini, tapi sikapnya ya begitu-begitu juga. Ya.
Adapun yang tadi saya bilang, orang-orang yang pernah mengkhianatimu mau datang kembali kepadamu. Ini dalam artian gini, dia mau datang ini karena kamu sudah up ya. Walaupun mungkin kondisinya dia begitu-begitu saja, tapi setidaknya ada sesuatu yang dia mau dapatkan dari dirimu. Kenapa? Karena kamu sudah up. Mungkin kamu, kalau dulu dia tinggalkan kamu karena kamu gak punya duit, sekarang kamu punya duit. Dulu kalau dia tinggalin kamu karena, ini kalau pasangan ya, tinggalin kamu karena kamu gak seksi, sekarang kamu udah seksi. Dia mau karena secara fisik kamu sudah glowing, udah bagus. Tetapi nanti pada saat kamu sudah merasa, dia melihat bahwa wah ternyata ada orang yang lebih dari kamu, dia akan pergi lagi. Nah itu siklusnya seperti gitu. Hanya sementara meminta maaf. Tapi kembali siklusnya nanti akan seperti gitu lagi seiring waktu. Kalau dia udah bosan. Karena saya lihat pasangan kamu ini bosan-bosanan. Bahkan toksik ataupun playing victim. Seperti gitu ya. Dan kalau untuk dalam hubungan kerja ya cuman iri-iri doang, ataupun mungkin tekanan dalam pekerjaan ya, mungkin kamu pernah resign mungkin ya, habis itu dipanggil kembali, ada yang mau manggil kamu kembali ya, tetapi ujung-ujungnya ya mungkin kesejahteraan kamu tidak mereka perhatikan gitu, sehingga akhirnya kamu memutuskan untuk resign. Ataupun juga ya ada yang putus nyambung. Yang tadi saya bilang, dia datang hanya untuk persinggahan, dia datang karena hanya kesepian. Ya, dia bilang cinta, saya datang untuk meminta maaf, ya maaf kalau saya punya salah, tapi ujung-ujungnya juga dia melakukan atau dia menyakiti kamu lagi. Jadi percuma saja kan? Berarti kan ucapan maaf dia itu palsu. Penuh drama. Akhirnya mematikan harapanmu. Sampai kamu pun stres, bingung. Saya lihat di sini acak-acakan, tapi ada beberapa dari Taurus saya lihat di sini sudah mulai bangkit. Makanya tadi saya bilang, pada saat kamu sudah bangkit mereka datang. Pada saat kamu terpuruk mereka pergi. Dan pada saat kamu terpuruk tidak ada yang membantu kamu. Tetapi pada saat kamu up, satu persatu mulai muncul dari gua yang nggak tahu di mana ya. Pada saat kamu butuh mereka hilang. Ya, tapi lebih parahnya kalau yang menikam dari belakang ini. Seolah-olah dia datang, hai. Dia tidak merasa bahwa saya sudah disakiti, dia masih berani ya datang tunjukkan muka, ataupun masih mau berani ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya. Karena orangnya kan toksik. Orangnya manipulatif. Bahkan ada NPD di sini, narcissistic personality disorder, gangguan kepribadian mental, di mana menuduh-menuduhmu kalau kamu salah. Tetapi pada saat kamu punya uang, wah dia care. Mulutnya tuh penuh dengan seperti manis madu yang membuat kamu terhanyut. Padahal kamu tidak tahu bahwa itu hanya jebakan dia untuk bisa mendapatkan hatimu dan bisa untuk dia manfaatkan lagi. Ya, jadi sesuai tema kita ya, walaupun mungkin kondisinya negatif, tetapi ya ini yang terjadi. Dia ingin datang kepadamu untuk menyelesaikan masalah. Ya, menyelesaikan masalah tetapi tidak selesai. Karena apa? Siklusnya terulang lagi. Karena ada kepalsuan dan penuh drama di sini. Jadi dengan orang-orang ini kamu harus bisa tahu bahwa ternyata orang ini tidak tulus. Dengan kondisi pada saat kamu lagi down, posisi kamu jatuh. Posisi jatuh itu kita harus bersyukur loh. Ya, supaya kita tahu bahwa topeng-topeng mana yang sebenarnya ada, orang-orang mana yang sebenarnya pakai topeng gitu. Karena pada saat kita up ya, kita nggak tahu ini orang ini bertopeng atau tidak. Tetapi pada saat kamu jatuh, baru kamu tahu siapa yang tulus, siapa yang modus. Harus bersyukur. Jadi jangan kamu berpikir, wah Tuhan kenapa saya begini, saya orang baik, saya orang hebat, kenapa saya kondisinya kayak gini. Itu semesta mau kasih tahu kamu, itu adalah petunjuk. Supaya kamu tuh bisa tahu tentang kepribadian orang-orang yang memang betul-betul sayang padamu dan yang tidak sayang, yang hanya palsu kepadamu. Jadi harus bisa lebih bijaksana dalam menentukan pilihanmu. Karena circle kita ya, itu mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Semakin kita tertekan, semakin buruk hidup kita. Semakin kita bahagia, semakin sukses. Bahkan mungkin kamu dibilang kamu akan bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain juga. Karena kesuksesan kamu. Jadi bukan sukses karena diri sendiri, tapi kamu akan berbagi berkat dari kesuksesan kamu. Kamu bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Nah itu, tentukan circle-mu sekarang. Saya lihat di sini kamu masih berada di circle negatif. Berarti jangan salahkan semesta kalau kondisinya kamu berulang lagi.
tersakiti lagi, menangis lagi, kecewa lagi. Kenapa? Karena kamu masih di circle itu. Berarti kamu mengizinkan mereka untuk bisa menyakitimu. Nah, ini kita harus cerdas untuk menentukan sikap, bijaksana untuk bisa bertindak apa, berucap apa supaya kita bisa mendapatkan karma-karma baik di hari mendatang. Ingat, pembalasan bukan ranah kita. Kita hanya bisa mengintrospeksi diri kita. Biarlah semesta yang akan membalas atau menegur mereka secara dengan cara semesta. Nggak usah kita pusing dengan diri orang lain. Kita fokus pada diri kita sendiri saja supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Oke, seperti gitu ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energi juga dari kalian. Jadi seperti gitu ya, dan koneksinya di sini ada huruf D, ada huruf N, ada huruf O, ada V, ada E, huruf J, T. Maaf ya, anak saya berisik ya, dia lagi ketawa. Ada huruf G, ada huruf W, L, J. Wah, J-nya double berarti energinya up ya. B, ada K, M, dan huruf H ya. Jadi untuk inisial di sini ada D, N. Oh maaf, ini U ya. Salah ini. U. Maaf ya. Oke. D, U, O, V, E, J, T, G, W, L, J, B, K, M, dan H ya. Oke. Berikutnya untuk koneksi zodiak. Di sini kamu terkoneksi dengan Cancer. Ada juga Leo. Ada Virgo, Taurus, dan Pisces. Untuk koneksi zodiak Cancer, Leo, Virgo, Taurus, dan Pisces. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu, Taurus. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dari Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.